Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir milik Muhammad Ilham Pratama dari Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri dengan judul Perancangan Sistem Informasi e-Farming berbasis web mau menggunakan framework Laravel untuk investasi modal pada perkebunan sawit di Indonesia. Nah, untuk materi ini disusun pada bulan Februari 2024 dan sudah di-approve pada bulan Maret tanggal 18 2024. Berikut halaman pengesahan di mana sudah ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen penguji. Berikut halaman selanjutnya. Untuk skripsi ini berjumlah 65 halaman, di mana di sini ada kata pengantar, lalu disampaikan di sini ucapan terima kasih kepada Allah, orang tua, eh, dosen pembimbing, eh, ketua program studi, dan juga ketua Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri. Ada beberapa selanjutnya di sini ada 8 ucapan terima kasih. Di sini disampaikan pula bahwa Indonesia merupakan produsen utama kelapa sawit dunia yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Namun pengelolaan investasi modal pada perkebunan sawit masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya transparansi, akses informasi yang terbatas bagi investor, dan juga serta masih banyaknya proses manual dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi e-farming berbasis web yang dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan investasi di sektor perkebunan sawit. Di sini ada halaman pernyataan persetujuan publikasi. Ya, halaman abstrak. Nah, di sini ada halaman daftar isi. Di halaman pendahuluan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, lalu sistematika penulisan. Lalu di bab kedua ada kajian literatur di mana berisi studi pustaka yang menyangkut terhadap sistem informasi, industri sawit, metode pengembangan, alat pengembangan, metode pengujian. Lalu di sini ada penelitian terkait, tabel penelitian terkait, ada juga posisi penelitian. Di bab 3 ada metodologi penelitian,
dengan isi halaman sebagai berikut. Di sini juga ada halaman bab 4 sebagai implementasi dan evaluasi dengan isian sebagai berikut. Lalu di poin 5 ada kesimpulan, di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Dan di sini juga dicantumkan daftar referensi. Ini untuk latar belakang. Sudah saya sampaikan di sebelumnya. Lalu di halaman berikutnya ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah ini berisi tentang bagaimana merancang sistem informasi e-farming berbasis web untuk investasi modal pada perkebunan sawit menggunakan framework Laravel. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk membuat rancangan sistem informasi pendataan kebun kelapa sawit berbasis web menggunakan framework Laravel. Lalu di halaman kedua, mengembangkan fitur-fitur website yang membantu investor dan pengelola kebun dalam memantau dan investasi secara efisien. Lalu di halaman berikutnya, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian, yaitu yang pertama mempermudah pengelolaan kebun sawit dan mencari modal dari para investor. Di sini juga mencantumkan memberikan informasi lebih dari investor untuk investasi di perkebunan sawit. Ada batasan masalah juga. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel versi 10. Lalu ada juga sistem informasi ini tidak membahas fitur pembayaran. Sistematika penulisan di sini sudah dicantumkan. Ini kajian literatur terdiri dari studi pustaka, sistem informasi, sistem informasi manajemen, dan juga industri. Ada metode pengembangan menggunakan agile development, menggunakan extreme programming. Alat pengembangan di sini eh, menggunakan web application. Jadi aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, JS dan memerlukan web server dan browser untuk menjalankan seperti Chrome, Firefox, dan Opera. Internet Explorer, Microsoft Edge, aplikasi dapat berjalan pada jaringan atau internet LAN. Sentralisasi data, kemudahan akses menjadi ciri utama yang membuat aplikasi web semakin populer dan mudah diimplementasikan di segala bidang kehidupan. Di sini menggunakan PHP dan MySQL. Untuk frameworknya menggunakan Visual Studio Code. Untuk versinya di sini tidak dicantumkan. Ada kemungkinan mungkin menggunakan versi 12, Relation Database Management System, dan framework Laravel. Untuk metodologi penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
dengan metode pengembangan sistem iteratif serta berorientasi objek. Tahapan penelitian meliputi satu, analisis kebutuhan sistem, yang kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi menggunakan framework Laravel, pengujian menggunakan testing black box dan user acceptance testing atau UAT, lalu evaluasi hasil tim sistem menggunakan kuesioner. Ini ada posisi penelitian. Di sini untuk flowchartnya, tahapan penelitian yaitu start, analisis masalah, lalu studi literatur, pengumpulan data dengan desain sebagai berikut. Apabila sudah dijalankan, maka evaluasi dengan adanya kesimpulan dan saran, lalu finish. Berikut rancangan penelitian, jenis penelitian, metode analisis data, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menggunakan analisis, perancangan sistem, pengembangan, pelaporan, analisis kebutuhan. Lalu di sini tercantum untuk lingkungan pengembangan laptop atau hardware yang digunakan untuk memproses aplikasi ini menggunakan monitor Lenovo dengan prosesor AMD A9, RAM 8 GB, storage 256 SSD. Rancangan pengujian black box testing sebagai berikut. UAT, ini penjelasan UAT. Jadi untuk implementasi sistem, untuk implementasi sistem ini, sistem memiliki dua peran pengguna utama. Yang pertama, eh, untuk login admin dan juga investor. Berikut untuk diagram kebutuhannya menggunakan use case. Berikut untuk susunan database. Nah, data di database ini digunakan dalam program PHP. Berikut user story-nya. Sebagai admin, saya ingin masuk ke dalam website sehingga dapat mengakses dashboard admin. Lalu sebagai admin, saya ingin mengelola data user admin. Sebagai admin, saya ingin mengelola data investor. Sebagai user, saya ingin masuk ke dalam website. Dan sebagai user, saya juga ingin memasukkan data ke dalam website. Implementasi sistem. Aplikasi ini dibangun menggunakan Laravel versi 10 dengan database MySQL dan framework Visual Studio Code sebagai editor utama. Sistem memiliki dua peran pengguna utama, yaitu admin dan investor. Beberapa halaman utama berikut: halaman register, halaman login, halaman user admin, tampilan form industri, tampilan form edit industri, tabel pegawai,
Ini digunakan untuk memonitor jumlah pegawai yang digunakan. Tampilan form tambahan pegawai, lalu tampilan edit pegawai. Tampilan tabel kebun. Nah, di sini untuk memonitor berapa jumlah luasan kebun, tampilan form tambah kebun, tampilan form edit kebun, tampilan tabel status. Nah, di sini untuk tabel status mencantumkan milik negara atau milik rakyat atau milik swasta. Halaman user investor, di mana ketika user investor login, maka investor dapat melakukan edit di halaman tabel investor. Tambah investor, tabel investor kebun. Nah, berikut untuk tabel investor, tampilan form edit kebun. Nah, di sini user bisa melihat tampilan depan dengan ekspektasi melihat halaman depan dari web dengan hasil pengujian berhasil, lalu user admin dan investor dapat melakukan login, maka dilakukan tes masuk form login dan mengisi sesuai akun yang terdaftar berhasil. Lalu user admin dapat melihat tampilan dashboard. Tampilan dashboard terlihat jelas, maka berhasil. User admin dapat melihat data kebun, memilih menu data kebun dan melihat seluruh data. Sudah dilakukan pengujian berhasil. User admin dapat menambah data kebun, memilih dengan eksplantasi, memiliki tambah kategori dan mengisi form. Dengan lakukan pengujian berhasil, user admin dapat mengedit data kebun. Di sini dilakukan pengujian memilih tulisan edit dan mengisi form edit data berhasil. Nah, berikut beberapa tes lainnya. Ini hasil UAT dilakukan, semua berhasil dan tidak ada catatan yang perlu dievaluasi. Berikut masih di halaman UAT. Nah, berikut hasil kuesioner di mana untuk penulis sudah lakukan eh, survei data dengan aplikasi mudah digunakan dengan eh, jawaban setuju sekali, maka angka 100% dengan keterangan sangat baik. Tampilan pada aplikasi mudah dipahami, fitur pada aplikasi dapat digunakan, lalu fitur pada aplikasi sesuai kebutuhan pengguna, fitur-fitur pada aplikasi dapat berjalan dengan baik. Semuanya sudah dilakukan survei dengan 13 responden dapat diperoleh hasil sebesar 100%. Maka dari hasil data tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi sudah layak dipergunakan. Nah, berikut di halaman eh, di poin terakhir di bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sistem informasi e-farming berbasis web menggunakan Laravel telah berhasil dengan meningkatkan ketransparansi dan efisiensi investasi di sektor perkebunan sawit. Lalu mempermudah investor dan pengelolaan kebun dalam mengelola data dan transaksi. Saran untuk pengembangan berikutnya yaitu menambahkan fitur pembayaran online, ada juga membuat versi mobile dan memperbaiki tampilan agar lebih interaktif dan modern. Jadi untuk aplikasi ini digunakan masih dalam bentuk desktop. Lalu di sini juga tercantum untuk daftar referensi. Di sini ada 12 referensi di mana untuk jurnalnya ini dicatut dipergunakan
di mayoritas 100% ini adalah jurnal Indonesia. Demikian presentasi saya tentang tugas akhir yang berjudul Perancangan Sistem Informasi e-Farming berbasis web menggunakan framework Laravel untuk investasi modal pada perkebunan sawit di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya siap menerima pertanyaan dan masukan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.